Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video presentasi kali ini kami dari kelompok 4 mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah kelas 6 Ekonomi Syariah E akan membahas tentang modal kerja dalam keuangan syariah dan manajemen piutang yang meliputi 8 pembahasan, yaitu yang pertama, kebijakan modal kerja dalam keuangan syariah, yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja, yang ketiga, strategi modal kerja, keempat, siklus kas, yang kelima, menghitung kebutuhan modal kerja dan posisi likuiditas, keenam, pembiayaan modal kerja syariah, ketujuh, manajemen piutang, dan yang kedelapan yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi piutang macam-macam transaksi dalam syariah. Untuk pembahasan yang pertama yaitu kebijakan modal kerja dalam keuangan syariah. Nah, sebelum kita ke kebijakannya, kita harus tahu dulu nih, apa itu pengertian dari modal kerja. Modal kerja atau working capital adalah keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasi perusahaan sebagai investasi yang ditanamkan atau untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan sehari-hari. Adapun definisi lain dari modal kerja adalah modal kerja merupakan dana yang digunakan selama periode akuntansi yang dimaksudkan untuk menghasilkan current income yang sesuai dengan maksud utama didirikannya perusahaan tersebut. Islam memberikan ketentuan atau kebijakan dalam konteks modal usaha perorangan atau kelompok sebagai berikut. Yang pertama yaitu modal harus diketahui. Jika modal tidak diketahui jumlahnya, maka sama dengan spekulatif yang berimplikasi pada ketidaksahan transaksi tersebut. Untuk yang kedua yaitu modal berbentuk real. Modal harus ada secara real pada saat transaksi, karena jika modal ada saat transaksi, maka aliansi dapat dilanjutkan. Namun, apabila modal tidak ada, maka aliansi tersebut secara otomatis akan batal. Dan yang ketiga yaitu modal bukan merupakan utang. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya riba, karena jika modal dianggap sebagai utang, maka kelebihan pengembalian pokok disebut sebagai riba. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi modal kerja. Yang pertama yaitu sifat atau jenis perusahaan. Kebutuhan modal kerja tergantung pada jenis dan sifat dari usaha yang dijalankan oleh suatu perusahaan. Modal kerja dari perusahaan jasa relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan kebutuhan modal kerja perusahaan industri. Karena untuk perusahaan jasa tidak memerlukan investasi yang besar dalam kas, piutang maupun persediaan. Yang kedua yaitu waktu yang diperoleh untuk memproduksi barang yang akan dijual. Kebutuhan modal kerja suatu perusahaan berhubungan langsung dengan jangka waktu yang diperlukan untuk memproduksi barang yang akan dijual. Semakin lama waktu yang diperlukan untuk memproduksi barang, maka jumlah modal kerja yang diperlukan pun semakin besar. Yang ketiga yaitu syarat pembelian dan penjualan. Syarat kredit pembelian barang dagangan atau bahan baku akan mempengaruhi besar kecilnya modal kerja. Syarat kredit pembelian yang menguntungkan akan memperkecil kebutuhan uang kas yang harus ditanamkan dalam persediaan dan begitu pula sebaliknya. Di samping itu, modal kerja juga dipengaruhi dengan syarat penjualan. Semakin lunak kredit atau jangka kredit lebih panjang yang diberikan kepada langganan, maka akan besar kebutuhan modal kerja yang harus ditanamkan dalam piutang. Untuk faktor yang keempat yaitu tingkat perputaran persediaan. Semakin tinggi perputaran persediaan, maka jumlah modal kerja yang ditanamkan dalam bentuk persediaan atau barang maka akan semakin rendah. Untuk dapat mencapai tingkat perputaran yang tinggi, maka harus diadakan perencanaan dan pengawasan persediaan yang efisien. Selanjutnya yaitu faktor yang kelima, tingkat perputaran piutang. Kebutuhan modal kerja juga dipengaruhi jangka waktu penagihan piutang. Apabila piutang terkumpul dalam waktu pendek, berarti kebutuhan akan modal kerja semakin rendah atau kecil. Untuk mencapai tingkat perputaran piutang yang tinggi, diperlukan pengawasan piutang yang efektif dan kebijaksanaan yang tepat sehubungan dengan perluasan kredit, syarat kredit penjualan, maksimum kredit bagi langganan, serta penagihan piutang.
Yang keenam yaitu volume penjualan. Perusahaan membutuhkan modal kerja untuk mendukung kegiatan operasional pada saat terjadi peningkatan penjualan. Jika tingkat penjualan tinggi, maka modal kerja yang dibutuhkan akan relatif tinggi. Begitu pula sebaliknya, bila penjualan rendah, dibutuhkan pula modal kerja yang rendah. Faktor yang terakhir atau faktor yang ketujuh yaitu faktor musim dan siklus. Fluktuasi dalam penjualan yang disebabkan oleh faktor musim dan siklus akan mempengaruhi kebutuhan akan modal kerja. Perusahaan yang dipengaruhi oleh musim membutuhkan jumlah modal kerja yang relatif pendek. Modal kerja yang ditanamkan dalam bentuk persediaan barang berangsur-angsur meningkat dalam bulan-bulan menjelang puncak penjualan. Ya, saya akan membaca strategi modal kerja. Dalam mengelola modal kerja, pada akhirnya perlu dijabarkan dalam strategi. Adapun strategi modal kerja terdiri dari strategi modal kerja konservatif, moderat, dan strategi modal kerja agresif. Dalam strategi modal kerja agresif, ada sebagian aktiva tetap yang didanai oleh dana musiman atau kewajiban jangka pendek. Tujuannya mengutamakan imbal hasil atau profitabilitas yang tinggi, walaupun resiko yang dihadapi perusahaan juga tinggi. Dalam strategi modal kerja moderat, setiap aktiva lancar didanai dengan dana musiman atau kewajiban jangka pendek, dan aktiva tetap didanai juga dengan kewajiban jangka panjang. Tujuannya menyeimbangkan imbal hasil atau profitabilitas dengan resiko yang harus ditanggung perusahaan. Sedangkan dalam strategi modal kerja konservatif, sebagian aktiva lancar permanen justru dibiayai oleh kewajiban jangka panjang atau dana permanen. Tujuannya mengutamakan resiko yang rendah meskipun profitabilitas atau laba yang dihasilkan juga rendah. Ya, siklus kas merupakan perjalanan kas mulai dari kas dikeluarkan untuk membeli bahan-bahan sampai kas kembali lagi piutang dibayarkan. Kegiatan tersebut menggambarkan bagaimana siklus kas terjadi, yaitu dikeluarkan oleh perusahaan dan pada akhirnya akan kembali lagi ke perusahaan. Siklus kas konversi kas atau Cash Conversion Cycle, disingkat CCC, adalah metrik yang menunjukkan waktu diukur dalam hari yang diperlukan bagi perusahaan untuk mengonversikan investasinya di inventaris dan sumber lainnya menjadi arus kas dari penjualan. Sisi yang juga disebut net operating cycle atau siklus kas mencoba mengukur berapa lama setiap rupiah yang telah diinput terkait dengan proses produksi dan penjualan sebelum konversi menjadi kas yang diterima. Selanjutnya, menghitung modal kerja dan posisi likuiditas. Kita dapat menentukan kebutuhan modal kerja melalui analisis siklus kewajiban, siklus produksi, dan siklus piutang. Yang pertama, siklus kewajiban. Kewajiban mengacu pada seluruh pengeluaran yang tetap harus dikeluarkan berapapun jumlah produksi kita dan berapapun jumlah barang yang terjual. Yang kedua, siklus produksi. Siklus produksi ini mengacu pada seluruh kegiatan yang mendukung produksi, dimulai dari membeli bahan baku dan persediaan lain, memproses pembuatan barang atau jasa sampai siap dikirim ke tangan konsumen. Yang ketiga, siklus piutang. Penjualan tak selamanya menjadi pemasukan secara langsung, karena beberapa perusahaan menerapkan penjualan dengan sistem piutang atau pembayaran dengan termin untuk konsumen mereka. Bila kita menyediakan pembayaran dengan piutang atau melalui termin pembayaran, maka kita harus melakukan estimasi penjadwalan kapan pembayaran kita terima, besarnya pembayaran, dan estimasi keterlambatan. Selanjutnya, menghitung kebutuhan modal kerja. Menghitung kebutuhan modal kerja itu ada dua metode. Yang pertama, menghitung modal kerja dengan metode perputaran aset.
Metode ini mengasumsikan perputaran aset yang konstan. Pertama, kita perlu menghitung tingkat perputaran masing-masing komponen modal kerja. Modal kerja bersih bisa didefinisikan sebagai aktiva lancar minus hutang lancar. Aktiva lancar terdiri atas kas, piutang dagang, dan persediaan. Sedangkan hutang lancar terdiri atas hutang dagang dan hutang wesel. Yang kedua, menggunakan metode keterikatan dana. Metode keterikatan dana menghitung seberapa lama dan seberapa besar dana terikat. Besarnya dana yang terikat tersebut merupakan kebutuhan modal kerja. Pada waktu manajer membeli bahan mentah, maka manajer tersebut akan mengeluarkan kas. Kemudian bahan mentah tersebut diproduksi menjadi produk atau persediaan, dijual dengan misal kredit, kemudian pada akhirnya dilunasi. Kas akan kembali ke tangan manajer keuangan. Selama siklus kas tersebut, kas yang kita keluarkan akan terikat dan baru bebas pada saat kredit dilunasi. Besarnya modal kerja tergantung dari dua hal, yaitu yang pertama periode terikatnya dana, yang kedua rata-rata pengeluaran kas setiap harinya. Selanjutnya, rumus menghitung modal kerja. Di sini ada rumus menghitung modal kerja dan menghitung rasio modal kerja. Yang pertama, modal kerja. Rumusnya yaitu sama dengan current asset dikurangi current liabilities. Yang kedua, menghitung rasio modal kerja. Rasio modal kerja sama dengan current asset dibagi current liabilities. Di sini current asset sama dengan aset lancar dan current liabilities itu kewajiban lancar. Selanjutnya, contoh perhitungan. Di sini ada contoh perhitungan, misalnya aset dari PT Batu Bata Biru Tbk adalah sebesar 200 juta rupiah. Perusahaan memiliki hutang sebesar 125 juta rupiah. Dari contoh tersebut, maka dapat dihitung working capital perusahaan atau modal kerja, yaitu rumus modal kerja sama dengan current asset dikurangi current liabilities. Di sini current assetnya yaitu 200 juta rupiah dan current liabilitiesnya itu 125 juta rupiah. Jadi 200 juta rupiah dikurangi 125 juta rupiah sama dengan 75 juta rupiah. Jadi modal kerja PT Batu Bata Biru Tbk adalah sebesar 75 juta rupiah. Selanjutnya yaitu menghitung rasio modal kerja. Rumusnya sama dengan current asset dibagi current liabilities. Current assetnya tadi sama 200 juta rupiah, current liabilitiesnya 125 juta rupiah. Jadi rasio modal kerja sama dengan 200 juta rupiah dibagi 125 juta rupiah sama dengan 1,6. Jadi rasio modal kerja yang diperoleh oleh PT Batu Bata Biru Tbk adalah 1,6. Selanjutnya kita membahas posisi likuiditas. Rasio likuiditas sendiri itu terbagi dalam 3 jenis. Yang pertama itu ada rasio lancar atau current ratio, yang kedua rasio cepat atau quick ratio, dan yang ketiga rasio kas atau cash ratio. Yang pertama itu rasio lancar atau current ratio. Current ratio merupakan cara perhitungan rasio likuiditas yang paling sederhana dibanding cara lainnya. Perhitungan ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan jangka pendeknya dengan aktiva perusahaan yang liquid pada saat ini atau aktiva lancar. Rumus perhitungan current ratio adalah sebagai berikut. Aktiva lancar atau current asset dibagi hutang lancar atau current liabilities. Contohnya, suatu perusahaan memiliki aktiva lancar sebesar 10 juta rupiah dan kewajiban lancar sebesar 5 juta. Jadi current ratio perusahaan adalah 10 juta dibagi 5 juta sama dengan 2. Jika angka rasio lancar suatu perusahaan lebih dari 1,0 kali, maka perusahaan tersebut punya kemampuan yang baik dan dalam melunasi kewajibannya, karena perbandingan aktivanya lebih besar dibandingkan kewajiban yang dimilikinya. Namun, jika rasio lancar yang dimiliki perusahaan nilainya di bawah 1,0 kali, maka kemampuannya dalam melunasi hutang masih dipertanyakan. Selain itu, jika rasio lancar suatu perusahaan nilainya lebih dari 3, bukan berarti perusahaan tersebut dalam keadaan keuangan yang baik. Bisa jadi perusahaan tersebut tidak mengalokasikan aktiva lancarnya secara optimal, tidak memanfaatkan aktiva lancarnya secara efisien, dan tidak mengelola modalnya dengan baik. Yang kedua itu ada rasio cepat atau quick ratio.
Quick ratio merupakan penjelasan lebih lanjut dari current ratio. Perhitungan quick ratio hanya menggunakan aktiva lancar yang paling liquid untuk dibandingkan dengan kewajiban lancar. Rumusnya itu ada quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar. Misalnya, perusahaan Maju Jaya memiliki aktiva lancar senilai 20 juta rupiah, inventaris Rp 2 juta, dan kewajiban lancar 6 juta rupiah. Maka rasio cepatnya adalah, jadi rasio cepatnya itu 20 juta dalam kurung 20 juta rupiah dikurangi 2 juta rupiah dibagi 6 juta rupiah sama dengan 3. Hasil perhitungan quick ratio jika lebih dari 1 maka menunjukkan kemampuan perusahaan yang baik dalam memenuhi kewajibannya. Namun jika nilainya di atas 3, maka bukan berarti keadaan likuiditas perusahaan sedang baik. Boleh jadi kas perusahaan jumlahnya besar karena tidak dialokasikan kemanapun sehingga tidak produktif. Selanjutnya yang ketiga ada rasio kas atau cash ratio. Cash ratio adalah cara perhitungan likuiditas yang melibatkan kas perusahaan. Manfaatnya mirip dengan current ratio dan quick ratio, yaitu untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Dengan menjadikan kas sebagai acuan, berikut adalah cara perhitungannya. Jadi rumusnya rasio kas sama dengan dalam kurung kas ditambah surat berharga kurung tutup dibagi utang lancar. Misalnya, suatu perusahaan memiliki kas senilai 5 juta rupiah, surat berharga senilai 3 juta rupiah, dan kewajiban lancar senilai 5 juta rupiah. Maka kas rasionya adalah, jadi kasnya itu 5 juta ditambah surat berharga 3 juta, 8 juta lalu dibagi dengan utang lancar. Utang lancarnya yaitu 5 juta, hasilnya 1,6. Lah, rasio kas jarang digunakan oleh perusahaan karena kurang realistis dan tidak mudah dipertahankan nilainya. Jumlah kas berlebih yang ada pada perusahaan yang mampu menutupi kewajiban lancar sering dianggap sebagai kas tidak produktif yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Selanjutnya, pembiayaan modal kerja syariah. Pembiayaan modal kerja adalah suatu pembiayaan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan, antara lain yaitu untuk peningkatan produksi baik secara kuantitatif maupun kualitatif, kemudian untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang. Sedangkan pembiayaan modal kerja syariah adalah suatu pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Lalu berdasarkan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan syariah, ada 5 jenis pembiayaan modal kerja syariah, yaitu yang pertama pembiayaan modal kerja mudharabah, yang kedua pembiayaan modal kerja murabahah, yang ketiga pembiayaan modal kerja istisna, yang keempat pembiayaan modal kerja salam, dan yang kelima pembiayaan modal kerja ijarah. Modal kerja mudharabah merupakan akad pembiayaan modal kerja yang merupakan bentuk kerjasama antara sohibul mal sebagai penyandang dana sepenuhnya dan dengan mudharib, yaitu yang memiliki keahlian. Suatu pembiayaan di mana seluruh modal kerja yang dibutuhkan oleh nasabah ditanggung oleh bank syariah, sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Modal kerja yang diperoleh oleh bank syariah biasanya menyediakan barang dagangan, pemenuhan bahan baku, dan modal kerja lainnya. Yang kedua itu pembiayaan modal kerja murabahah. Pembiayaan modal kerja di mana bank syariah membiayai pembelian barang-barang kebutuhan modal kerja yang dibutuhkan oleh nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan bank syariah yang disepakati. Pembiayaan persediaan dalam usaha produksi terdiri atas biaya pengadaan bahan baku dan penolong. Melalui proses produksi, bahan baku tersebut akan menjadi barang setengah jadi, kemudian menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Bila barang jadi itu dijual untuk kredit, ia berubah menjadi piutang dan melalui proses collection akan berubah menjadi kas kembali. Yang ketiga, pembiayaan modal kerja istisna. Istisna merupakan transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan
pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai kesepakatan, di mana seorang produsen ditugaskan untuk membuat suatu barang sesuai pesanan, sedangkan pembayaran dapat dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir pesanan. Yang selanjutnya, pembiayaan modal kerja salam. Fasilitas pembiayaan modal kerja untuk membeli barang yang masih dipesan terlebih dahulu dengan pembayaran tunai di awal dan di akhir barang. Nasabah memesan barang ke bank, kemudian bank membayar tunai kepada produsen barang tersebut, kemudian nasabah membayar ke bank secara angsur. Contohnya, skim pembiayaan ini adalah pembangunan gedung, membuat furnitur, pembelian hasil pertanian. Yang terakhir yaitu pembiayaan modal kerja ijaroh. Ijaroh termasuk salah satu pembiayaan di perbankan syariah. Ijaroh adalah akad pemindahan hak penggunaan atau pemanfaatan atas barang atau jasa dengan melalui pembayaran sewa kepada pemilik. Ijaroh atau sewa terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama ijaroh atau menyewa dan ijaroh al-muntahiyah bit tamlik atau sewa dengan hak opsi atau sewa beli. Ijaroh tanpa kepemilikan adalah pembinaan hak penggunaan atau pemanfaatan tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Ijaroh al-muntahiyah bit tamlik atau ijaroh waiktina adalah perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa menyewa, atau dengan kata lain akad sewa yang diakhiri pemindahan kepemilikan ke tangan penyewa. Manajemen piutang. Manajemen sendiri merupakan suatu seni atau prinsip yang berkaitan dengan pengorganisasian seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi, dan pengorganisasiannya, pergerakan, serta pengendalian atau pengawasan. Piutang adalah tagihan dari pihak lain di masa yang akan datang karena terjadinya transaksi di masa lalu. Jadi, pengertian dari manajemen piutang merupakan sebuah proses yang mendata, mengumpulkan, dan menagih piutang perusahaan dari tangan konsumen. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi piutang ada 5. Yang pertama, volume penjualan kredit. Ini diberikan kepada pelanggan akan ikut serta menentukan besar kecilnya investasi dalam piutang. Semakin besar volume penjualan kredit, maka akan semakin besar pula investasi pada piutang. Begitupun sebaliknya, semakin kecil penjualan kredit, maka akan semakin menurun investasi piutang. Selanjutnya, syarat pembayaran penjualan kredit. Dalam penjualan kredit, selalu tertera kapan piutang tersebut jatuh tempo dan apakah ada diskon yang diberikan. Misalnya, syarat pembayaran 5/10 N/60, maka bila piutang dibayar dalam jangka waktu paling lama 10 hari akan mendapatkan diskon sebesar 5%, dan batas pembayaran 60 hari. Semakin panjang jangka waktu kredit yang diberikan, semakin besar pula investasi pada piutang. Selanjutnya, ketentuan tentang pembatasan kredit atau plafon kredit. Pada sistem penjualan kredit, masing-masing pelanggan diberi batas maksimal kredit yang bisa diambil sesuai dengan besarnya usaha yang dimiliki. Selanjutnya, kebiasaan membayar pelanggan. Menyangkut pemanfaatan diskon period oleh pelanggan, artinya semakin pelanggan memanfaatkan diskon period, semakin kecil pula investasi yang ditanamkan pada piutang. Yang terakhir, kebijakan dalam pengumpulan piutang. Perusahaan menerapkan kebijakan penagihan piutang sangat ketat dan longgar. Jika ketat, pelanggan harus melunasi piutang pada saat jatuh tempo dan tidak diberikan kredit lagi sampai pelanggan melunasi piutang tersebut. Sedangkan secara longgar, walaupun belum membayar saat jatuh tempo, walaupun belum membayar piutang pada saat jatuh tempo, pelanggan masih diberikan kredit lagi. Secara ketat, kalau penagihan secara ketat dapat mempengaruhi kecil investasi pada piutang, sedangkan longgar, piutang akan semakin besar.
selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen piutang. Yang pertama, perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang disusun berdasarkan budget penjualan dengan memperhatikan persyaratan pembayaran yang dikeluarkan perusahaan dan kebiasaan pelanggan membayar bunga. Yang kedua, pengendalian piutang, penyaringan pelanggan, penentuan resiko, penentuan potongan pelaksanaan ada yang berhubungan dan penarikan kredit, dan penetapan ketetapan dalam menghadapi para penunggak. Dan yang terakhir, penggunaan rasio. Yang pertama dalam penggunaan rasio itu hitung rasio piutang dengan kerugian piutang yang timbul. Yang kedua, hitung tingkat perputaran piutang dan rata-rata pengumpulan piutang. Dan yang terakhir, bandingkan rasio yang sudah dihitung sesuai dengan ketentuan yang di atas dengan membandingkan dengan tahun sebelumnya, anggaran maupun kelompok industrinya. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.